Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini pun tanggal 20 niki terakhir nopo besok sing terakhir. Besok masih hari Minggu. Oke, besok hari Minggu kita selesaikan di hari Minggu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Sumaylahi sultan al-awliya Syaikhul Qadir Jailan Jamil awliya bi'aratin Jawa Waswada Wassalihin Amilin Jamil Malaikatil Mukarrabin Sumayla Ruhi Syaikhuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani Summa Ruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Badani Sumayla Ruhi Ki Haji Zaini Mun'im Ki Haji Hasim Zaini Ki Haji Hasan Abdul Wafi Ki Haji Abdul Wahid Zaini Ki Haji Abdul Hazaini Ki Haji Nurudin Zaini Ki Haji Zuhri Zaini Ki Haji Batul Rahman Zaini Ki Haji Muhammad Ikram Ki ibunya Haji Suhaimi wa usulihim wa furu'ihim wa man ta'alaqa bihim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang ketiga kita khususkan para pejuang dan pendiri Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani, donatur Masjid Puri Maharani, dan juga para jamaah-jamaah masjid yang sudah sudi memakmurkan Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani dari awal sampai akhir. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa asrarihi bid dharain amin. Alhamdulillah kita sudah sampai di makalah yang nomor 14. Kemarin kita diberi pelajaran dalam kitab ini bahwa siapapun yang tertawa saat melakukan dosa, maka sejatinya dia menangis suatu saat nanti ketika Allah melempar dia ke dalam api neraka. Sedangkan orang yang menangis dalam ketaatannya sejatinya adalah orang-orang yang tertawa ketika Allah meletakkan, memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang bisa diambil kemarin, tidak ada nama dosa kecil. Jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena dosa-dosa yang besar itu pasti berawal dari dosa-dosa yang kecil. Yang ketiga adalah dosa kecil yang terus dilakukan terus-menerus itu akan menjadi dosa besar. Sedangkan dosa besar itu akan mendapatkan ampunan dari Allah di saat kita mengiringinya dengan taubat dan
istighfar kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita baca di bab maqalah yang nomor 14. Wal maqalatu, adapun makalah ar-rabi'ata asyrotah yang nomor 14, mim ba'dil hukama'i, dari sebagian orang-orang ahli hikmah. Ai, siapa hukama itu? Ai atibba'il qulub. Atibba'il qulub itu dokter hati. Dokter hati. Jadi yang dinamanya ilmu hikmah itu adalah ilmu tentang hati, bukan ilmu tarik keris. Itu sebagian orang kan bilang kalau ilmu hikmah itu bisa narik keris, bisa lihat jin, bisa apa yang bangsa-bangsanya kleni dan lain sebagainya, itu disebut dengan ilmu hikmah. Mungkin dalam satu sisi itu adalah ada benarnya ketika mereka bergelut dengan ilmu-ilmu yang model seperti itu. Tapi sebenarnya ilmu hikmah itu bukan ilmu yang model begitu. Ilmu hikmah itu atibba'il qulub. Orang yang ahli hikmah itu seperti dokter yang mengobati hati. Jadi orang dokter kalau mengobati hati seperti apa? Sama dengan dokter mengobati penyakit. Jadi kalau dokter mengobati penyakit, penyakitnya apa? Yaitu dikasih obat. Jadi kalau kemudian orang ahli hikmah itu obatnya hati. Kenapa kemudian itu susah untuk kita terima dalam akal sehat kita? Karena persoalan hati bukan persoalan seperti luka, seperti dokter biasa. Persoalan hati itu adalah persoalan samar yang kemudian hanya bisa dilihat dan bisa diperbaiki oleh dokter-dokter yang sifatnya hati. Makanya orang ahli hikmah itu pasti parek nang pangeran, pasti deket nang pangeran, pasti nganjurkan kepada Allah, nganjurkan kepada manusia untuk selalu dekat kepada Allah, karena itu adalah jalan bagaimana membersihkan hati kita. Siapa atibba'il qulub itu? Wahumul auliya, dan mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah wali-wali Allah, mereka kekasih Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan lebih daripada manusia-manusia normal karena kedekatannya dengan Allah. Bukan hanya belajar. Jadi orang yang belajar ilmu kanuragan kemudian dianggap orang yang lebih hebat, itu bukan ilmu hikmah itu. Ya ilmu kanuragan. Kalau ilmu hikmah itu ya ilmu tentang persoalan-persoalan hati. Man tawahhama, man barang siapa tawahhama yang menyangka atau merasa annalahu, bahwa sungguhnya lahu bagi man waliyan, seorang wali, wakil, aula, yang lebih utama minallah, dari Allah. Jadi kalau ada orang yang menyangka bahwa ada orang, ada wakil yang lebih daripada Allah, qallat, maka sebenarnya dia sedikit ma'rifatuhu, mengenal siapa man itu, billahi, kepada Allah. Jadi kalau kita masih mengatakan bahwa kita makan itu gara-gara rezeki kita besar, kita bisa hidup gara-gara rezeki kita, itu sebenarnya ini logika-logika orang-orang sufi ya, bukan logika-logika syariat. Kalau kita menggunakan logika-logika itu, maka semuanya adalah milik Allah. Tidak ada satupun manusia pekerjaan yang bisa membahagiakan diri kita. Kayak kita lah, kalau kita kerja gaji banyak, maka kemudian kita seakan-akan bahagia. Saya kalau ingin kerja begini, gaji seperti ini, pasti bahagia. Bahasa itu sudah mengatakan bahwa pekerjaan lebih besar daripada Allah. Ini problem. Kalau menurut orang-orang makrifat, problem yang model-model seperti itu.
Berarti kalau kita mengatakan seperti itu, berarti masih ada makhluk Allah yang seakan-akan lebih besar dari Allah. Kayak masa-masa remaja itu. Kalau masa-masa remaja kan kemudian kita ketemu dengan perempuan bilang, saya tidak bisa hidup kecuali dengan kamu. Itu sama dengan bahasa itu. Berarti kita menjadikan dia sebagai ladang hidup kita, sumber kehidupan kita, bukan Allah. Kita kenyang gara-gara kita makan nasi, ya. Kita kenyang gara-gara kita makan nasi. Berarti nasi yang mengenyangkan kita. Seandainya kemudian tidak makan nasi, apakah bisa kenyang? Ya bisa. Artinya ketika kita mengatakan kita kenyang gara-gara makan nasi, kita sehat gara-gara makan nasi, kita bisa apapun gara-gara ini, maka itu sama dengan kita mengatakan bahwa makhluk Allah lebih hebat daripada Allah. Ini logika marifat, bukan logika kita, bukan logika kebanyakan orang, tapi itu benar. Kalau kemudian kita tahu bahwa orang yang selalu bicara seperti itu sebenarnya orang yang tidak pernah tahu kepada Allah. Kalau dia tidak pernah tahu kepada Allah, maka dia tidak pernah tahu kepada kebesaran Allah, tidak pernah tahu kepada maha kayanya Allah. Padahal setiap hari kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini semua itu adalah kersane Allah, nanti dijelaskan. Wal makna, dan adapun makna dari lafaz ini adalah man barang siapa dona yang menyangka annalahu nasiron, bahwa man barang siapa dona yang menyangka annalahu bahwa sungguhnya baginya nasiron adalah seorang penolong aqraba minallah, lebih dekat daripada Allah. Penolong itu dianggap lebih dekat daripada Allah. Wa aksar nasiratun minhu, dan lebih banyak pertolongannya dari Allah daripada Allah. Fa innahu lam ya'rif Allah Ta'ala, sama lega duit-duit itu. Kemudian ini godaannya setan ya begitu. Kalau kita nggak punya uang, maka kemudian kita minta kepada kolega, nunggu kiriman, nunggu gajian, itu dianggap sebagai sesuatu yang dapat menolong kita. Kalau kita nggak punya pekerjaan, maka kemudian kita datang kepada teman untuk minta pekerjaan. Itu sama ketika kemudian kita menganggap bahwa orang di sekitar kita, orang lain, manusia itu lebih berharga daripada Allah, maka dia sebenarnya tidak pernah tahu bahwa Allah itu maha kaya. Maka bagaimana kemudian logika yang harus dibangun? Logika yang dibangun, ya Allah, semua itu harus kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sandarkan kepada semua Allah, kepada Allah, maka kemudian semuanya biarlah Allah yang akan mengaturnya. Jadi jenengan ngapunten, kalau seumpamanya bangkrut, kesusahan dan lain sebagainya, rajin sholat. Kenapa kita rajin sholat? Ya susah. Berarti kita sholat gara-gara, bukan gara-gara Allah. Ayo, itu problem itu. Kalau dalam logika ma'rifat, kita susah, baru kemudian kita sholat. Saat kita ingin masuk surga, maka kemudian kita sholat. Saat kita ingin ganjaran, maka kemudian kita sholat dan puasa. Ini kan logika-logika kita. Kalau kita ingin masuk surga, ya kita taat. Kalau kita ingin punya pahala, ya kita puasa. Berarti surga itu lebih penting daripada
Wah, kalau kita mencerna sedetail itu, seakan-akan kemudian surga itu lebih penting daripada Allah, pahala itu lebih penting daripada Allah. Dan itu bagi kalangan marifat itu problem besar. Justru kemudian ketika kita pingin surga, baru sholat, ketika pingin surga, baru puasa, ketika pingin surga, kita baru taat kepada Allah, maka orang marifat selalu mengatakan dia jauh dari surga dan neraka. Kenapa? Oh, surga itu milik Allah. Itu makanya kalau kemudian kita selalu menggantungkan seluruh hidup kita, keinginan kita itu kepada sesuatu yang di luar Allah, maka sebenarnya dia tidak pernah tahu kepada Allah. Sekalipun puasa, sekalipun sholat, sekalipun pintar, sekalipun pintar, makanya semuanya harus masuk kepada Allah. Saya lanjutkan dulu. Waman dan barang siapa tawahama yang menyangka annalahu aduwan, bahwa sungguhnya lahu bagiman aduwan seorang musuh, aduwan yang memusuhi min nafsihi, yang lebih besar memusuhi min nafsihi dari dirinya. Qolat, maka sedikit ma'rifatuhu binafsihi, akan pengetahuan dirinya. Jadi kalau kita menganggap bahwa ada musuh di luar kita, ada orang musuh, ya musuh yang musuh itu ya musuh lah, musuh di luar kita, tidak senang kepada kita, tidak baik kepada kita, tidak bagus kepada kita, maka sebenarnya orang itu adalah orang yang tidak pernah tahu kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita selalu merasa bahwa di sana orang itu loh nggak pernah senang kepada saya, orang itu loh nggak pernah menolong saya, orang itu loh nggak pernah baik, maka sebenarnya dia adalah orang yang tidak pernah tahu kepada dirinya sendiri. Beda kan dengan yang tadi. Waman dan barang siapa dona yang menyangka annalahu, bahwa sungguhnya lahu bagiman aduwan seorang musuh atau musuh akwa yang lebih kuat min nafsihi dari dirinya, al ammarati dari nafsu-nafsu yang selalu memerintah kepada kejelekan, wal lawama dan menjelek-jelekkan, apa seneng jelek-jelek wong. Fa innahu, maka sungguhnya man lam ya'rif nafsahu, maka sebenarnya dia tidak pernah tahu bahwa kepada dirinya. Saya ulas di makalah yang nomor 4. Makalah yang nomor 4 ini akan mengajarkan begini pada kita. Manusia itu, ini logika makrifat ya, bukan logika kita. Manusia itu, kita itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Tugas kita itu adalah menyembah kepada Allah. Karena status kita di dunia itu adalah hamba Allah. Jadi status permanen kita itu adalah hamba Allah. Layaknya sebagai seorang hamba yang harus taat kepada majikannya, harus taat kepada Allah, harus taat kepada yang menciptakannya. Makanya kalau kemudian di sebagian wali, sebagian kekasih Allah itu ketika ditanya, Anda mau menjadi hamba atau mau masuk surga? Maka dia pasti menjawab, dia tetap akan menjadi seorang hamba. Kenapa dia menjawab sebagai seorang hamba, tidak mau masuk surga? Karena dengan dia menjadi seorang hamba, dia tahu kepada status kehambaannya, dia beribadah kepada Allah gara-gara status kehambaannya.
Tapi kalau kemudian kita ingin surga, maka status kehambaan kita hilangkan dan ibadah kita hanya kita jadikan alat untuk masuk kepada surganya Allah. Maka benar kalau kemudian kita selalu ingin kepada surganya Allah terus, amal yang kita selalu kita berikan, saya ingin surga, saya ingin neraka, saya ingin pahala dan lain sebagainya. Justru itu yang kemudian melempar kita dari surganya Allah. Kenapa kemudian itu melempar kita dari surganya Allah? Karena bukan kepada Allah. Itu logika marifat, yo sampean iso ikuti, sampean kae diikuti yo monggo, tapi itu logika yang benar. Sama ketika kita sholat itu, kalau sholat Allahu Akbar itu adalah pengakuan bahwa diri kita adalah kecil, kita siap bertanggung jawab terhadap kehambaan kita. Dan kalau kita status kehambaan kita jelas, maka semua yang kita lakukan, sholat, puasa, perintah-perintah Allah, pasti kita kerjakan secara maksimal. Pasti kita kerjakan secara maksimal. Tapi ya kalau sholat berjamaah jangan lama-lama. Paham itu? Jadi emang kalau sholat berjamaah ya jangan lama-lama. Tapi kalau sholat sendirian silahkan. Mau sholat sendirian, sangat resapi di dalam sholat itu, komunikasi dengan Allah 1 jam boleh sholat. Karena itu untuk meneguhkan status kehambaan kita. Kan sama dengan jenengan. Kalau jenengan itu pergi ke pimpinan perusahaan dan lain sebagainya, itu pasti maksimal. Jadi baju yang baik, sepatu yang baik, yang rapi, semuanya dipersiapkan. Sehingga kemudian ketika berhadapan dengan seorang pimpinan tidak pernah mengecewakan. Sama dengan itu. Ketika kita berhadapan dengan Allah itu lebih dari pimpinan kita. Karena status kita adalah kehambaan kita. Maka lakukan secara maksimal, maka kemudian sekiranya Allah tidak pernah kecewa terhadap amaliyah yang kita lakukan. Kalau kita kan enggak, bukan jenengan kok, saya juga sama. Ketika kita menghadap Allah, ya sembarang aja, apa adanya. Nggak pernah berpikir bagaimana kemudian kita melakukan secara maksimal secara dohiriyah dan tidak melakukan secara maksimal secara batiniyah. Itu kalau dilakukan, makanya jangan heran kalau kemudian aulia-aulia ilahi itu ketika sholat sendirian itu lama sekali. Karena memang mereka meresapi sholat itu dari mulai Allahu Akbar sampai salam itu betul-betul diresapi. Karena itu status kehambaan kita. Itu tujuannya apa? Lillah, untuk Allah, bukan untuk surga. Kalau dalam Al-Quran kemudian disebutkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum sampean masuk ke surga, sebelum wadkhuli jannati, sampean harus menetapkan dulu status sampean wadkhuli fi ibadi. Tetapkan dulu status kehambaan kita. Status kehambaan kita bahwa kita itu adalah hamba yang luar biasa di sisi Allah, mengerjakan seluruh amalia-amalia secara baik dan maksimal, maka kemudian secara otomatis wadkhuli jannati. Tapi kalau status kehambaan kita tidak pernah beres, ya jangan pernah berharap kemudian wadkhuli jannati. Ini logika-logika yang dimainkan di dalam makalah Ar-Rabi'ah Asar. Jadi kalau kita ingin masuk surga, surga itu otomatis, surga itu dampak. Kehidupan kita di dunia itu adalah kehidupan yang sebenarnya
Jadi kalau ada orang yang bilang kehidupan kita itu adalah kehidupan di akhirat, di surga nggak apa-apa sembarangan, nggak begitu. Kehidupan dunia itu adalah bagaimana kemudian kita menanam, mencari bekal sebanyak-banyaknya, maka akibatnya itu adalah akhirat. Karena hisab yang dilakukan oleh Allah itu adalah amaliyah kita yang berada di dunia. Jadi jenengan baik, itu potensi untuk masuk surga itu besar. Tapi kalau kemudian jenengan tidak baik di dunia, ya potensi untuk ke neraka yang lebih besar. Ini logika yang dimainkan di dalam ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Kenapa kita harus meneguhkan status kehambaan kita? Wa minhu wa lahu wa bihi minallah. Wa minhu, dan darinya, dari semua itu dari Allah. Semua itu dari Allah. Mata kita dari Allah yang menciptakan Allah, diri kita yang menciptakan Allah, harta, istri, semua yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Walau, sehingga kemudian orientasi kehidupan kita itu harus dijalankan untuk Allah. Kalau orientasi kita untuk Allah, maka wabihi, dan juga dengan cara-cara atau perantara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ini yang kemudian ingin disebut bahwa kita harus ingat bahwa kita itu semua berawal dari Allah. Allah yang menciptakan kita pasti akan kembali kepada Allah, sehingga kemudian apapun yang kita lakukan di dunia harus sesuai dengan standar atau aturan-aturan yang dimiliki oleh Allah. Maka itu ma'rifatullah, itu adalah pengetahuan kita kepada Allah. Jadi kalau kemudian kita masih menggantungkan, bahasa sederhananya itu begini, kalau kita masih menggantungkan diri kita kepada selain Allah, maka sampean pasti kecewa ya. Pasti kecewa. Karena yang memberikan semuanya itu adalah Allah, bukan manusia. Sama dengan rubah. Jadi kita dituntut untuk merubah dengan makalah ini. Jadi sholat kita jangan lagi berbicara bagaimana kita mendapatkan pahala, apalagi hanya dapat pekerjaan. Jangan kemudian kita berorientasi bahwa sholat kita hanya untuk kesenangan duniawi, tapi jadikan bahwa sholat itu sebagai instrumen kepada Allah. Hanya lillah, bukan untuk dunia. Itu kalau ma'rifatullah. Yang kedua adalah musuh terbesar itu adalah diri kita. Karena di dalam diri kita itu ada al-ammarah dan ada al-lawamah. Ada nafsul ammarah dan ada nafsul lawamah. Nafsu yang selalu merintah kita untuk melakukan kejelekan-kejelekan itu ada dalam diri kita. Dan nafsu yang berusaha untuk menjelek-jelekkan orang itu pasti ada dalam diri kita. Jadi kalau kita masih menganggap orang lain itu jelek kepada kita, orang lain itu memusuhi kita, orang lain itu tidak senang kepada kita, itu berarti orang tidak pernah tahu kepada dirinya sendiri. Karena nafsu, karena dirinya itu adalah nafsu dirinya adalah nafsu yang sebenarnya, bukan orang lain. Kalau dalam salah suatu petuah itu kemudian bahasa Gus Dur nggak salah, kalau orang itu masih terpengaruh oleh cacian, hinaan, pujian orang lain, maka dia sebenarnya hamba amatiran, kalau bahasanya Gus Dur itu, kalau nggak salah bahasanya Gus Dur itu. Jadi kalau kita masih terpengaruh
oleh hinaan, cacian, pujian sekalipun kepada kita, maka sebenarnya kita masih menjadi hamba amatiran, tidak pernah jejak terhadap kehambaan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semua yang kita miliki itu adalah alat ibadah, instrumen ibadah. Jadi kalau instrumen ibadah, mata kita jadikan sebagai apa? Jadi kalau kita bayangkan itu, kalau kita menghadap Allah itu besok begini. Ya abdan, ya hambaku, matamu kamu jadikan apa? Untuk apa? Bisakah menjawab itu? Untuk melihat yang baik-baik, untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu masih mending. Wajahmu dibuat apa? Buat apa didandani, dirias, digantengin, dipercantik? Buat apa? Kalau kemudian kita merias wajah, mendandani wajah ini dengan alasan ingin ketemu orang dan lain sebagainya, wah itu sudah jauh, gitu. Sudah jauh dari Allah. Seharusnya bagaimana? Kita mendandani wajah gara-gara wajah kita dibuat sujud kepada Allah. Tangan kita jadikan sebagai alat untuk sujud kepada Allah. Kaki kita dibuat sujud pada Allah. Ini lebih utama daripada kita hanya sekedar memberikan alasan-alasan yang sifatnya duniawi, apalagi hanya sekedar fisik atau lebih tepatnya pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan karena jam sudah 5:30 kurang. Semoga kita mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjadi hamba yang benar menurut Allah, sehingga kemudian kita berusaha untuk merubah seluruh orientasi ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.